menyikapi tahun baru dengan usaha baru, nanti punya planning liburan tahun baru, kabarnya mau ke Hong Kong, seperti apa nih kalian berdua? Iya, jadi alhamdulillah menutup 2022 tadinya mau ke Jepang sama Vera, tapi karena waktu itu Vera belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wacana dia mau ke Hong Kong. Kita udah beli tiket ke Hong Kong, Vero sama Atala malah ke Jepang. Ya begitulah, jadi bingung. Ini mau dibahas habis ini, tapi alhamdulillah bisa liburan sama mama papaku karena udah lama aku nggak ngajak mereka, sama Fania sama keponakan. Mudah-mudahan nanti Atala bisa bagi ya antara Hong Kong dengan Jepang, kan deket ya. Dekat. Sebelahnya Ciamis. Tapi gimana, menyayangkan nggak? Kemarin udah seneng banget tuh, akhirnya Iya. gantian gitu liburannya kan. Ya itulah miscommunication ya, karena kemarin Feral tuh saking sibuknya dia tidak membalas WA, jadi aku pikir nggak jadi. Karena aku pikir nggak jadi, mungkin Feral nggak enak kali ngomong gitu. Terus Atala lah nelpon, udah mama masa kita nggak jadi liburan. Akhirnya aku langsung lah beli lewat salah satu travel. Ya udah main beli aja gitu. Tiba-tiba di saat yang sama Feral bilang, mah kita jadi ke Jepang. Hah, udah beli dan nggak bisa dikembaliin. Karena ada hubungannya dengan ini kan, syutingnya kakak juga kan. Iya, Yang jadi lagi ya. stripping, terus dia harus izin juga, jadi harus menyesuaikan semuanya. Jadi ya ada miss sedikit di situ, cuma ya sudahlah, akhirnya aku udah beli tiket dan harus beli hotelnya juga. Ya sudah, akhirnya ya nggak tahu nih gimana nih, habis ini mau ngebahas nih yang masalah nih. Tapi berat nggak kan? Maksudnya kemarin kan udah sama Iya. papa, sekarang gantian tahun ini sama mama gitu, tapi nggak Nah terasa. itu missnya di situ. Jadi kakak marah juga sih sama aku. Ini maaf ya kakak Cheryl, saking Inaya punya dua anak ya. Yang satu Atala tuh orangnya tuh, udah mama kalau kita nanti nungguin kakak takutnya nggak jadi, misalkan kayak gitu. Jadi udah deh mama beli aja. Udah aku beli. Nggak taunya pas udah beli, Vero masuk WhatsAppnya, mah kita jadi ya. Gimana? Ya udah, ya udah. Akhirnya begitulah. Mas sempat marah katanya. Ngambek sih, Vero ngambek, dan aku udah minta maaf juga, mungkin karena ibu panik ya. Jadi yang satu nih anak kedua nyuruhnya beli Hongkong, sementara yang satu lagi berupaya minta izin. Udah beli tiket yang Hongkong, izinnya keluar, ya udah deh salah semua. Tapi ya sudah, udah gimana. Mbak Vena, ini adalah bentuk anak-anak memberikan suatu kebahagiaan yang memang dibagi gitu, bahagiain papa dan bagian mama juga. Karena kemarin Vero sempat bilang, ini adalah rezeki yang saya dapat, saya harus membahagiakan mama sama papa dan keluarga besar. Gimana nih Mbak Vena? Apakah memang anak-anak seperti itukah yang akhir tahun dapat rezeki yang sebelumnya dan akhirnya dibagi ke keluarga-keluarga juga? Ya kalau Feral alhamdulillah memang orangnya memang sangat generous ya, sama keluarga, sama teman-temannya, sahabat juga orangnya sangat generous. Cuma ya aku sih menyesalkan, tahu gitu aku nungguin aja gitu ya izin dari Feral keluar, ngapain aku beli tiket ke Hong Kong. Akhirnya kan aku jadi pisah sama Feral, tapi ya itulah, sementara Atala pingin liburan, jadi aku ambil hikmahnya. Ya sudah, mungkin tahun ini belum bisa sama-sama, ya insya Allah nanti kan umroh. Aku bilang sama kakak umroh aja bareng, karena kan umroh buat kakak belum pernah ya. Insya Allah dia bisa umroh nanti di bulan Maret ya. Insya Allah. Karena dia kan katanya kalau strippingnya selesai dia bisa umroh, jadi kan bareng tuh Atala, Cheryl, aku, Fania dan Abi Ya. Maninur. Insya Allah. Insya Allah Maret. Kayaknya gimana? 2023 ditutup dengan Vanessa. Ini kayaknya 2022 buat kalian luar biasa sekali ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sangat alhamdulillah. Gimana menyikapi tahun 2022? Pertama 2022 Abi mau masuk politik yang tadinya nggak mau. Terus alhamdulillah nanti insya Allah ada stripping. Jadi Insya memang Allah. kita nih Stripping dan insya Allah syuting film dimulai di bulan, ada beberapa judul, tapi film ya, di bulan Januari sih rencananya, insya Allah. Januari, Februari. Jadi 2022 banyak sekali keberkahan buat kita ya, gitu. Dan plus 2022 kemarin ditutup juga dengan kedukaan ya. Iya. Ya keponakan kita berdua pulang ke rahmatullah, jadi ya membuat satu suasana yang ya ada kesedihan, tapi kita yakinin kakak saya juga bahwa kita semua sayang sama ponakan kita, tapi Allah lebih sayang. Iya. Mbak Vena, mimpi 2022 itu pencapaian Mbak Vena sendiri apa sih? Yang tadi selain ada, pasti ada tangis dan sukanya gitu.
Gimana Mbak Vena? Ketika mimpi Mbak Vena akhirnya terwujud di 2022, 2023 ada planning apa sih Mbak? Sebenarnya kita udah nggak ada planning ya. Aku planningnya adalah bagaimana Abi itu bisa produktif kembali di apapun sektornya ya, sektor entertainment. Kemudian ada tawaran tiba-tiba di parpol yang tadinya dia nggak mau, dia alergi politik. Akhirnya aku kasih sosialisasi bahwa ya ini waktunya Ferry Irawan untuk bisa menjawab tantangan di bidang yang baru. Akhirnya dia mau, dan aku tahu dia tuh orangnya sebenarnya pinter gitu. Cuma nggak pernah berani aja ke jalur politik. Aslinya sih kalau public speaking oke. Kan aku yang paling tahu nih sekarang kelebihan dan kekurangan. Makanya aku bilang sama Abi, sayang kalau kesempatan nggak datang 2 kali dan nggak mungkin berharap dari entertainment terus kan. Jadi kalau ada kesempatan di partai politik, dia kan juga dulu orang organisasi ya. Kenapa enggak mengembangkan diri gitu. Ya aku support dia lah. Dikasih pandangan yang berbeda mengenai politik. Iya. Karena kan dulu saya agak sedikit idealis gitu kan, gitu. Jadi sekarang ya sudah mencoba sesuatu yang baru, tapi dengan ilmu yang sudah saya pelajari. Itu juga adalah mimpi yang dikejar di tahun 2023 ke 24 juga nggak sih Insyaallah. Mbak Vena Mas Ferry? Nah, jadi pokoknya kita sekarang apapun kita selalu dalam melangkah, dalam bekerja selalu izin dulu, sholat istiqoroh dulu, minta petunjuk dari Allah. Mbak Vena sendiri? Mungkin dua-dua yang belum tercapai di dua-dua tugas sendiri seperti apa? Ya sebenarnya di usia aku yang 50 tahun ya, alhamdulillah tuh semuanya tuh sudah dikasih sama Allah gitu. Anak perempuan, akhirnya aku bersuami lagi yang dulunya jomblo, terus kemudian tiba-tiba ada satu parpol yang membuat aku semangat lagi untuk menjadi politician gitu. Jadi itulah berkah gitu. Di saat aku udah ngerasa mau retired gitu ya, udahlah jadi istri aja gitu. Tiba-tiba tawaran dari mana-mana datang. Jadi aku meyakini kalau kita niatnya baik menikah, bukan karena melihat dia siapa, ya Allah memberikan bonus banyak, pekerjaan, kemudian kesempatan yang nggak pernah kita pikirin ya, berdua bisa nyalek lagi gitu. Dan Abi dapat, menurut aku sih dapilnya oke ya, karena itu kan your childhood di situ kan gitu. Tempat dari masa kecil sampai tumbuh remaja sampai dewasa tuh memang DKI berapa? insya Allah dapil lah. Gitu. Jadi memang besarnya di daerah Pancoran, Tebet, insya Allah saya kembali lagi ke daerah sini. Dan sering kan Abi ke pasar nih sama aku, kita nggak nyangka ke pasar, sangkain mau ini ya sosialisasi, nggak taunya kita dapat tawaran dan itu dapilnya Abi. Jadi sekarang di pasar udah kayak ini ya, Udah kayak jumpa fans ya, jumpa fans. Jadi kalau ke pasar tuh gini, tukang tahu, tukang tempe ya. Artinya aku sama Abi hidup dengan sederhana, ternyata yang Allah kasih itu di atas ekspektasi kita. Kalau Jadi udah momongan nggak ada ya, tanya-tanya gitu. target momongan udah masih ada apa udah dia berjalan aja. Udah tahun depan 51 loh. Kan yang penting sehat. Kalau untuk apa honeymoon lagi. Ya, Honeymoon, ya. tiap hari honeymoon. Ya kan? Ke Ya, pasar sekarang ya sih, honeymoon. sekarang sih lebih ke keluarga lah. Jadi liburan bersama keluarga. Karena tidurnya masih bertiga ya. Iya. Jadi bakal Bentar ya, sekalian umroh. iya. Insya Allah. berarti doa di umroh untuk dapat momongan ya doanya. Insya Allah, tetap sih, tapi sedikasih. Nah, jadi kita semuanya sekarang insya Allah ya lillahi ta'ala aja. Apa yang dikasih Allah kita yakin itu yang terbaik untuk kita. Ini pengen banget atau yaudah sih dikasih Oh, enggak, jadi kita udah enggak, maksudnya gini, ya sudah kalau memang rezeki ya kita anukan. Kalau memang enggak juga kan udah ada 3 kan, udah ya udah kita jalani. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa tetap happy dalam hal ibadah nomor 1. Jadi kita enggak lagi yang kita hidup sehidup semati, enggak, sehidup sesudahnya. tapi nggak mau sampai tabung mungkin. Oh ya enggak. Enggak. Ini mau ke dapil lagi malahan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ke dapil ada yang nyetirin. Kalau dulu kan ke dapil sendiri, sekarang ada yang nemenin. Karena kita komitmennya aku nemenin Abi sosialisasi, begitupun sebaliknya. Jadi nggak sendiri-sendiri ya. Insya Allah. Tapi Mbak takut Vena jadi melihat sibuk gak sih melihat sosok Ferel yang semakin matang, Iya. sudah mulai merindukan sosok cucu nggak sih, Mbak? sudah menekankan belum gitu? Kalau aku selalu doa, pokoknya Veron insya Allah nih dalam doaku dapat sebentar lagi lah insya Allah. Dapat jodoh yang soleha, yang cantik lahir batinnya, yang baik, yang bisa mendekatkan keluarga, yang benar-benar
jadi salah satu pintu surganya Vero juga sebagai suami ya. Aku doain terus. Sebentar lagi berarti Ya sudah kan doa ada. aku, Oh. insya Allah doa ibu dijabah, insya Allah. Mbak Hena, Feral kan ada anak yang mandiri dan kerja keras juga gitu ya. Ketika banyaknya hujatan terhadap Feral, sempat digosip, dia juga bilang bahwa ya aku dihujat, banyak diomongin. Sebagai ibu agak merasa tersakiti nggak sih dengan anaknya diperlakukan seperti itu gitu. Terus juga banyak ada fans yang tiba-tiba menyerbu di rumahnya atau orang-orang yang tidak dikenal. Sebagai ibu tuh seperti apa sih Mbak? Rasa kekhawatirannya masih ada yang kuat untuk Feral itu seperti apa Mbak? Ya kalau Feral alhamdulillahnya sekarang sudah 26 tahun, sudah mateng karena kan dia lumayan ya, hampir 8 tahun kerja ya. Jadi dia mandiri banget dan aku yakin gitu ya, gosip-gosip atau apapun itu adalah hal yang sangat wajar. Karena jangankan Feral, aku nih udah pernah merasakan profesi, jadi politisi, jadi artis juga. Pada saat memang kita ada weakness itu bisa jadi sesuatu yang besar karena itu resiko. Tapi sekali lagi ya harus sabar. Jadi kalau ada gosip, ada apa, kalau dia mentalnya nggak kuat, ya dia malah tidak produktif. Dia akan menjadi orang yang kayak loser gitu. Nah alhamdulillah Vero tuh jiwa underdognya tinggi ya. Di saat dia banyak di underestimate, dikriminalisasi lah image-nya dan lain sebagainya, dia cuma ngomong paling aku masa digini-giniin, tapi dia nggak yang gimana gitu. Tapi aku udah ngerti, makanya sebagai ibu aku selalu bilang, Kak, apalagi nanti mau jadi politisi kan ya, mau nyalek. Ini sama nih, ibu sama anak, Oh, Feral juga. dua-duanya turun. Itu Beda harus- dapil, jadi beda partai juga. beda partai, beda dapil. Jadi itu yang aku bilang, ini akan ombaknya akan lebih besar karena dia bukan hanya entertainer, akan menjadi politisi. Siap nggak pertama meninggalkan atribut dia, stylenya dia, karena jadi wakil rakyat kan harus beda, nggak mungkin kayak sekarang. Itu lebih penting karena kalau yang udah lalu-lalu gosip dia A, I, U, E, O bagi aku akhirnya kan lewat juga. Makanya harus berkarya terus gitu. Mbak, untuk pilihan Feral ke terjun ke dunia politik itu dorongan dari mamanya atau memang ingin Feral? Sebenarnya yang pasti dia memang sudah punya apa ya, image ya, bahwa waktu itu kan saya ingat 10 tahun yang lalu pertama kali aku nyalek tuh aku bawa Feral Atala tuh masih kecil ke dapil aku. Dia malah nanya, kok sekolah jelek ya kalau di desa kayak gitu-gitu. Jadi dia udah ada ketertarikan. Cuma tahun 2024 dia nyalek, dia nggak pakai ngomong sih sama aku, tapi aku melihatnya wah dia emang mungkin merasa cukup kali ya di dunia entertainment. Mungkin dia punya idealisme yang ingin dia salurkan melalui politik, menjadi politisi praktis ya, gitu. Jadi buat aku ya why not, yang penting Feral kuat mental karena nanti ombaknya akan tinggi, fitnahan, hujatan, ya itu harus kuat banget, mungkin 3 kali lipat lebih kuat daripada yang sekarang. Gimana mungkin waktu itu ceritanya waktu bilang Ya. Yang bilang malah asistennya ya. Jadi dia belum sempat ngomong. Abi yang ngomong waktu Oh, itu. Abi ya. Karena dia cerita kan. Gimana cerita? Waktu itu dia bilang ya, aku kayaknya maju nih di 2024, jadi udah prepare. Dari mana Kak? Dari Lampung. Dengan partai A. Ya? Beda partai kah? Beda. Oh. sempet tanya nggak kenapa pengen gimana? Ya mungkin tadi yang dijelaskan Mbak Fena, dia punya satu passion dan mungkin punya ketertarikan terhadap masyarakat luas, terutama yang mungkin di pelosok-pelosok yang ingin dia bantu, tapi dengan cara seperti itu. Belum ada diskusi sama Kak Vera sendiri. Tapi aku tahu memang dari dulu Vero pengen jadi diplomat gitu iya. Karena dia kan emang orangnya pinter ya dari dulu. Jadi emang pengen jadi diplomat, pengen jadi duta besar. Nah sekarang kalau jadi DPR aku rasa sih wajar. Cuma aku bilang coba tolong S1-nya diselesaikan dulu dan dia akhirnya katanya mau nyelesain. Mbak nggak sayang Mbak dengan punya anak yang memang terkenal tiba-tiba harus terjun ke dunia politik gitu, tidak disayangkan gitu dengan karirnya masih bagus-bagus tiba-tiba harus ke politik. Memang Mbak Vena tuh yang memperbolehkan atau ya sudah gitu, ada larangan juga nggak? Kalau anak umur segitu mana bisa dilarang? Tiba-tiba dia punya keputusan itu, aku pasti harus support, pasti harus doain. Karena buat aku, tapi bagus juga. Dulu aku juga begitu, masih kepake di dunia entertainment, tapi aku langsung ganti profesi.
langsung aku tinggalin, langsung masuk politik di usia aku 37 tahun waktu itu gitu. Jadi buat aku nggak apa-apa sih, yang paling penting mental, dan kalau knowledge menjadi politisi itu kan bisa dipelajari. Yang paling penting ya bisa public speaking, orangnya idealisme, jujur, ya Ferrell punya itu semua lah, dan aku yakin kalau dia nanti menyelesaikan S1 itu lebih sempurna lagi karena dia aslinya pinter, jadi sayang kalau otaknya nggak dipakai gitu. Nggak melihat terlalu muda usia Ferrell untuk terjun di Sekarang di DPR banyak banget yang lebih muda, banyak banget. Kemarin malahan periode aku tuh ada yang umurnya 20 nggak sampai 25 tahun, aku lupa ya siapa namanya. Jadi buat aku keren sih, justru Ferrell itu sekarang idola, dia memberikan satu image bahwa menjadi politisi itu keren. Ya tinggal tergantung visi misinya dan ideologinya. Aku makanya bilang ideologinya nggak boleh memperkaya diri sendiri ya. Ideologinya kalau kamu ngerasa udah istilahnya financially udah oke di dunia keartisan, ya udah ngabdi aja gitu. Itu aku selalu bilang sama Ferrell. melihat secara mental udah siap. Dia orangnya memang idealis gitu. Mudah-mudahan siap. Tapi ada kekhawatiran nggak kan mau nanya Mbak sorry Fen. udah politik. Gue mau nanya dulu boleh? Sebentar kak, gue mau nanya soalnya. Oh ya, Mbak Fen, ini kan perihal kemarin sempat ada kabar mengejutkan yang dari Mas Farel ya. Perihal kemarin itu ada perempuan yang masuk ke rumahnya, Iya. itu tanggapan sebagai orang tua khawatir nggak sih seperti apa? Itulah ya, rumahnya kan di townhouse ya, jadi memang security di daerah rumahnya itu mungkin yang harus di warning lagi, karena kan rumahnya tuh rumah untuk dipakai syuting juga kan, jadi nggak mungkin digepokin gitu kan, jadi siapapun bisa masuk. Tapi alhamdulillah kan ada CCTV, itu satu. Kedua, staffnya dia banyak. Ya paling penting Ferrell udah aware lah dengan adanya orang stranger masuk, ya jangan sampai kamarnya dia terbuka juga karena Karena serem tadi juga. pagi saya baru ke rumahnya Ferrell juga, nganterin baju yang mau dipakai hari ini. Udah beda. Kalau dulu kan pintu semua kan terbuka, kalau sekarang udah dikunci. Udah dikunci. Jadi memang mungkin itu salah satu yang sekarang udah ada perbedaannya ya. Dari yang terbuka sekarang udah. Kan kabarnya kan wanita tersebut mengaku-ngaku nih sempat bilang bahwa mohon maaf sebelumnya mengandung anak Farel. Terus ini tanggapan sebagai orang tua nih, Mbak Melinda. Ya yang pasti itulah, kan dulu kan fans kita juga macam-macam kan, Iya, ada yang iya. kirim surat isinya Iya. rambut. Jadi kalau sekarang aku bilang sama kakak yang paling penting pertama jangan lupa sholat, karena kan sebanyak-banyaknya bodyguard juga kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah juga pasti ada aja. Jadi ya mudah-mudahan ini terakhir kalinya lah. Tapi nak, kalau memberikan nasihat ataupun warning terhadap anak-anak itu seperti apa sih Mbak? Dalam arti mereka pasti ada sisi yang namanya sedih, Iya. down. Mbak Fena sendiri itu seperti apa gitu? Punya treatment khusus nggak ke Farel ataupun Antara? Kalau ke anak-anak aku yang udah mandiri banget, terutama Ferrell yang udah punya rumah sendiri dan kesibukannya sejibun ya. Jadi kalau aku kangen banget dan aku ingin memberikan nasihat terhadap satu topik, aku harus datang. Ya nunggu dulu, kayak kita nggak khusus untuk nasehatin. Nanti pas ada waktu-waktu luang, dia ngomong sendiri. Nah, tapi yang paling momentum yang paling bagus sih liburan sih. Makanya aku menyayangkan banget kenapa kita jadi beda jalur. Jadi musik karena di liburan itu aku ngerasain banget bisa ngobrol sama Ferrell tuh yang lama gitu. Kalau di Jakarta gini dia tuh waduh Kesibukan masing-masing. sibuknya nggak putus-putus ya, jadi kita mau ngomong sama dia aja ini syuting ini, sementara kita kalau udah malam udah ngantuk ya gitu. Jadi Malu masih muda kan, ya semua dengan jadi hanya liburan lah ya, mudah-mudahan nanti ada waktu Iya. deh. Bisa langsung cepet menerima nggak sih Mbak Fen ketika Farel atau Tala dinasehati, mungkin sosok Mbak Fen tuh yang keras atau cara masuknya tuh seperti apa dengan harus mendekati ke anak-anak yang udah dewasa? Ya sekarang caranya harus lebih kayak teman, ya kayak Abi gini lah, makanya dia Tapi CS. banyak kasih tahu makanya sekarang. Karena kan Karena tuh treatmentnya terlalu beda cerewet. kan? Enggak, karena kan kalau misalnya makanya kan belum ngerti bagaimana men-treat anak-anak seperti itu. Saya bilang kalau begini loh, karena kan nanti anak laki jadi tahu how to handle anak laki itu tahu banget, karena semakin kita misalnya nggak bisa, karena mereka udah bukan anak kecil lagi. Satu, mereka semua udah usia matang juga untuk dalam hal perkawinan. Kan kedua, mereka udah boleh dibilang sukses dalam karirnya. Jadi memang nggak bisa ya kita treat mereka seperti anak remaja atau anak kecil. Tapi Jadi harus seperti sahabat. salah satunya mungkin kemarin Farel yang nggak nurut dibilang stop untuk boxing, akhirnya tulang
bahunya bergeser. Itu juga salah satu yang akhirnya mungkin dia kapok karena nggak dengerin omongan mama, nasihat mama. Ya itu, tapi dia waktu pertandingan itu sebenarnya dia eye to eye, yang biasanya nggak pernah eye to eye, dia sebenarnya minta pertolongan, dia udah kesakitan sebenarnya di ronde ketiga, dan aku udah ngeliat udahlah cukup. Ditanya ke Atala, itu MC-nya si Raffi ya, gimana Atala, lanjut, kata Atala, udah langsung kena lah. Padahal sebenarnya di ronde ketiga Ferrell tuh udah cukup menang, banyak jab yang masuk, dan kalau ditambahin lagi pasti ya sakit bener. Jadi ya itulah bentuk harus nurut ya sama mama. Oke.